Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Pada kesempatan kali ini saya memberikan informasi estafet untuk mata kuliah gambar teknik secara resmi dari Pak Barul Huda diberikan ke saya untuk membimbing kalian untuk penggunaan software untuk gambar teknik. Untuk kali ini saya menggunakan software AutoCAD, ya AutoCAD. Nah, sasaran belajar AutoCAD itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian materi belajarnya saya bisa mengambil dari materi belajar sebelumnya dikombinasikan dengan materi belajar saya, seperti itu. Nah, untuk materi-materinya itu saya siapkan secara parsial. Kemudian capaian target adalah umum khusus, sama seperti dasar teknologi informasi yang pernah saya sampaikan ke kalian, bahwa nanti ada materi umum khusus. Kalau umum itu berupa saya mentutor kalian, melatih kalian, ya. Kemudian secara khusus ada evaluasi yang akan saya tarik secara kelompok grup. Kelompok grup kita menggunakan kelompok grup dasar teknologi informasi saja, tidak usah berubah. Nah, di mana di situ nanti saya akan melakukan evaluasi per kelompok, ya. Kalau tutornya rame-rame, evaluasinya sendiri-sendiri. Jadi asistensinya berbeda. Kalau asistensi dari DTI adalah kalian membawakan presentasi, tapi kalau di gambar teknik ini kalian akan saya berikan ilustrasi perintah untuk menggambar yang sederhana, kemudian diselesaikan, kemudian ditunjukkan proses kerjanya, proses langkah-langkah yang kalian ambil. Nah, itu adalah keterselesaian, gitu. Capaian target nilai saya adalah minimal 90, artinya presisi. Jadi kalau gambar teknik nggak ada istilahnya nggak bisa. Yang penting lakukan, jika ada kesalahan, koreksi dan revisi, latih kembali, seperti itu. Jadi saya minta ke kalian semua nanti selama belajar, karena ini tidak ada presentasinya, ya maksudnya tidak ada kalian membuat paparan atau presentasi. Nah, nanti kalian akan uji tes evaluasi secara langsung. Jadi praktek daring sekaligus evaluasi daring. Jadi kita memulai hal yang dasar, tapi karena ini gerakannya cepat, saya minta kalian segera mengikuti. Kalau ada kendala, ada kekurangan, segera langsung mengisi kekurangannya ada di mana, seperti itu. Nah, untuk software yang digunakan, saya memberikan kebebasan untuk versi tahunnya. AutoCAD yang saya berikan ke kalian 2006. Karena AutoCAD versi itu ringan sekali dan bisa digunakan di semua jenis laptop yang kalian miliki. Tetapi kalau untuk generasi yang belasan, ya 2010 ke atas, itu punya spek khusus yang mungkin ada ketidaksesuaian. Jadi saya tidak memaksakan. Akan tetapi jika di dalam laptop kalian sendiri sudah tersedia AutoCAD versi yang terupdate, tidak ada masalah, kita bisa tetap menjalankan. Intinya adalah kalau AutoCAD versi yang tertinggi itu adalah fitur yang lengkap, ya, fasilitas yang lengkap, kemampuan yang lebih, performa yang bagus, grafis yang oke, itu semua, ya, untuk yang terupdate. Sedangkan standar mereka tetap mengikuti. Nah, seperti itu. Ibarat kata sepeda motor matic, ya, sepeda motor matic zaman dulu itu adalah namanya Mio sama Vario, 2 itu matic pionir. Sampai muncul tahun yang sekarang, muncul NMAX sama PCX, tetap saja itu motor matic. Fungsi dan prinsip kerjanya sama, cara menstarternya juga sama, seperti itu, ya. Jadi tidak ada perubahan, hanya saja berbeda fitur dan looks-nya, ya. Tampaknya kelihatan lebih bagus dan lebih garang. Nah, tetapi fungsi dan prinsip kerjanya sama. Nah, saya mengacu pada prinsip kerja yang sama, seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas mengawali, karena hari ini sifatnya masih ada Pak Barul, jadi ikuti dengan keinginan beliau dulu, seperti apa yang beliau inginkan, memberikan materinya, diikutin. Kalau misalkan dalam kurun waktu 2-3 kali pertemuan kita, beliau masuk kembali,
silahkan kita atur waktu senyamannya. Kemudian mungkin sedikit pressing saya untuk gambar manual agak sedikit tinggi ya. Jadi maksudnya begini, gambar manual itu tetap saya berikan sebagai tugas tambahan. Untuk gambar menggunakan AutoCAD-nya baru akan saya mulai setelah semua pas waktu. Saya akan siapkan absen di Google Classroom-nya untuk mata kuliah ini. Saya akan siapkan materi-materinya. Kemudian kalau untuk menggambar manual nanti saya mau tahu bagaimana kalian mengolah tangan kalian. Ya, karena buat saya itu penting. Seorang desainer yang baik, karena kalian mau masuk gambar teknik, maka saya bicara kalian adalah perencana dan desainer, ya, gitu. Kalian ada di perencana dan desainer. Beda dengan teknik bangunan dan landasan. Mereka arsitektur, ya, dan kekuatan atau sipil itu mereka, ya. Kalau kita, bagaimana kita mengimplementasikan fungsi, ya, bukan estetika. Kalau mereka estetika dan fungsi, tapi kalau kita fungsi aja. Kalau gambar bangunan buat kita adalah bagaimana caranya kita mengetahui gambar bangunan, kemudian mengisi dengan rangkaian kelistrikan di dalamnya. Tapi kalau untuk TBL berbeda. Kalau mereka bagaimana menciptakan sebuah bangunan yang unik, menarik, dan sifatnya komersil. Karena itu kan seni di situ. Kalau kita tidak begitu banyak seni, tapi kita lebih banyak ke tekniknya, ya. Seperti itu. Akan tetapi nanti kalau di penghujung kita belajar, kalau saya melihat perkembangannya bagus, tidak masalah, sedikit saya perkenalkan dengan SketchUp, ya, untuk arsitektur itu. Ambil waktu luang saja, tidak usah kelipat waktu. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan, Senin sampai Jumat. Fokus aja sama mata kuliah yang lain. Kalau dengan saya di sela-sela waktu senggang saja, seperti itu, ya. Jadi perlakuan tetap sama. Nah, dari sini ada yang kalian tanyakan. Jadi metodenya satu, kita kumpul rame-rame, metode tutorial, ya, saya latih, saya yang mempresentasikan bagaimana cara mengoperasikan. Yang kedua, metode kelompok itu bersifat tutorial khusus untuk setiap kelompok. Jadi tidak ada alasan satu kelompok itu satu orang pun nggak bisa. Jadi harus bisa. Nah, di situ memuat evaluasi, ya, evaluasi. Bagaimana kalau nggak bisa? Namanya kita latihan kok, jarak jauh. Saya tidak bisa pressing kalian untuk bisa, karena saya tidak ada di dekat kalian, tidak tahu kendala kalian. Bisa jadi kendala mouse, bisa jadi kendala laptopnya nge-lag, bisa banyak kendala. Dan itu saya memaklumi, itu, ya, tidak masalah. Jadi materi presentasinya nggak ada, gitu. Nah, cukup kalian saya evaluasi setiap kelompok. Tolong gambarkan ini, masing-masing mungkin gambarnya beda. Ya, saya cuma mau lihat bagaimana teknis kalian menyelesaikan gambar itu. Karena sifatnya Zoom, maka ada nanti yang saya minta kerjakan 50% dulu, baru 50% masuk ke ruang Zoom. Ada yang sifatnya langsung, ya, yang cukup memakan waktu sekitar 1-2 menit. Gambar kotak. Nah, itu paling 1 menit itu selesai, paling lama, ya. Tapi kalau gambar sebuah konstruksi tampak depan yang berbeda, nah itu kalian butuh waktu. Kerjakan separuhnya, separuh lagi pada saat dipresentasikan ke saya, gitu, ya. Jadi tidak usah ribet. Nah, kemudian materi gambar nanti saya share dulu ke kalian. Setelah saya share, baru kalian kerjakan. Pada saat Zoom, separuh saja yang disisakan supaya saya tahu prosesnya, ya. Bagaimana proses itu bisa kalian laksanakan. Misalkan gambar objek seperti ini, ya, bikin aja dulu gambar ini separuhnya, ya, separuhnya nanti diselesaikan pada saat presentasi. Yang penting kalian latihan dulu, intinya itu, ya. Nah, karena kalian di posisi dan lokasi tempat yang berbeda, saya yakin kalian bisa menyelesaikan sendiri, ya, secara mandiri. Karena teman nggak ada di samping kalian, ya, kecuali di barak, ya. Kalau di barak mungkin bisa dibantuin temennya, kerjain separuhnya nanti. Tapi nggak masalah buat saya itu. Yang penting kalian tetap berlatih. Nah, untuk video instalasi AutoCAD-nya, dikarenakan harus saya privasi dulu supaya kita semua aman. Nanti saya akan share mungkin kurang lebih sorean seperti itu, ya. Nanti saya share di grup apa saja yang harus linknya untuk ditonton. Nah, udah nggak banyak kata, cukup
Monggo silahkan jika ada yang ditanyakan. Argian, mungkin ada yang bisa ditanyakan Argian, monggo Argian. Ya, belum Pak. Belum? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, saya sudah melihat dari Alia sama siapa lah, saya lupa. Itu mengirimkan contoh-contoh gambar yang sudah dilaksanakan. Ya, itu gambar manual seperti itu, gambar itu ya seperti itu. Tetapi jangan kaget nanti kalau gambar saya sedikit berbeda, karena nanti mungkin saya tidak memuat proyeksi-proyeksi semacam itu. Tetapi kalau proyeksi itu nanti ada di laptop, tapi nanti saya akan memberikan gambar tampak, ya, tampak depan, atas, kanan, kiri, bawah seperti itu. Kemudian spesifik, kemudian nanti ada hal yang sifatnya kita bermain skala, ya, skala ukur. Jadi kalau ada gambar misalkan mobil nggak mungkin kita pindahin ke dalam kertas kecuali kita mainkan skala supaya ukurannya pas. Nah, gambar-gambar itu nanti sistem pengujian saya gambar manual, kalian menggunakan mistar. Misalkan ada satu garis gambar objek sebenarnya itu 14 meter. Nah, di dalam kertas gambar itu cuma 14 cm. Itu dibuktikan dengan mistar yang kalian pasang di situ. Ya. Pada saat presentasi cukup gambar manual kalian ditunjukkan ke kamera, kasih mistar ini betul 14 cm. Nah, seperti itu. Jadi itu cara saya mengkoreksi tugas. Jadi tugas manual itu dengan ukuran, itu yang pertama, tanpa ukuran. Nah, yang tanpa ukuran itu adalah kreativitas. Itu. Kalau Pak Baru menunjukkan perspektif isometri begini. Satu gambar objek begini ya, ada tarikan sudut-sudutnya kayak gitu. Nah, ini saya hapus. Saya ganti objek yang lain. Saya bikin objek gedung bertingkat. Itu, ya. Saya bikin objek gedung bertingkat seperti itu. Nanti pengganti dari kubus-kubus tadi. Nah, nanti kalian cari gambar. Kemudian gambar saya ada yang menggunakan penggaris, ada yang tidak. Di saat saya meminta gambar tanpa penggaris, maka jangan gunakan penggaris. Gunakan garis tepi saja. Garis tepi pakai penggaris, ya. Etiket bisa diperlukan, bisa tidak. Untuk gambar yang tanpa penggaris, ya, gambar tanpa penggaris itu tidak usah pakai etiket, ya. Cukup beri nama kalian saja di situ, tanggal sama paraf atau tanda tangan. Saya tidak perlu dikumpulkan, ditunjukkan saja. Seperti itu nantinya, ya. Jadi seperti itu, simpel sekali kok, ya. Supaya Google Classroom saya juga nggak kepenuhan. Nah, kalian juga tetap terlayani. Nanti gambarnya saya langsung lihat koreksi di layar itu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, kalau perlu difoto. Kemudian nanti pada saat kita zoom, saya akan share-kan kalian share ke saya. Seperti itu. Jadi ada gambar yang tidak menggunakan penggaris sama sekali. Itu gambar sketsa. Ya, seperti itu. Jadi saya untuk mencapai keterampilan untuk mendesain itu tahapannya kalau buat bukan taruna-taruni itu makan waktu setahun 2 tahun, ya. Tapi kalau buat kalian dengan waktu yang singkat, bagaimana cara saya mempersingkat waktu, karena kalian sedikit berbeda intelektualnya, jauh di atas rata-rata. Jadi saya yakin dalam waktu 3 kali 4 kali latihan jiwa desainer kalian keluar. Jadi setiap mata kuliah kita harus menjiwai apa yang dipelajari. Kita bicara gambar teknik, berarti jiwanya adalah jiwa desainer. Itu. Kalian bicara dasar teknologi informasi, jiwa kalian adalah programmer. Itu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu. Nah, nanti kalau kalian belajar diesel atau genset, ya jiwa kalian mengarah ke sana. Seperti itu. Ya, jadi saya harapkan seperti itu. Nah, saya paling nggak butuh 4 kali 4 gambar yang sifatnya tanpa penggaris. Kemudian 4 gambar itu manual, semua manual. Ada 8 gambar mungkin, atau mungkin saya rampungkan jadi 4 saja.
baru kita mengarah ke AutoCAD sambil saya susun itu, paling enggak tutorial saya mulai minggu depan saja. Tutorial minggu depan, selesaikan proses instalasi, selesaikan dengan segala sesuatunya dengan Pak Bahrul, tanyakan ke beliaunya apa yang harus kalian pelajari dari saya, tanyakan ke beliaunya karena kebutuhan untuk semester yang akan datang, seperti itu. Oke, wait, ngono wae. Sudah selesai, saya sudah selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Radityo, Andi, Jody, Rizal, Dani, Ayunda, Adit, Rio, Alia, Karin, Yogi, Gali, Jaki, Raffi, Alsar, Ardian, Raffi, Andika, Fahmi, Aki, Genta. Iseng saya nanya, Jaki, softwarenya bisa dibuka setelah kamu install semalam? Yap, sudah bisa Pak. Bisa ya. Saya itu khawatir karena dia itu kalau online, Bisa Pak. software itu memberitahu informasi hostnya, ya. Dia ngasih tahu hostnya. Kita software itu partisipan. Dia ngasih tahu hostnya, aku lagi dipakai di sini loh, komputer ini. Udah dia langsung ngirim enkripsi. Kalau dia ngirim enkripsi, udah itu software nggak bisa dipakai, ya. Gitu. Ya karena software-software yang terupdate itu seperti itu, ya. Tapi tetap kok masih bisa diakalin. Itu tingkat dewa. Saya nggak bisa cerita itu ya. Gimana caranya mecahin itu ya? Itu. Yang penting kita main aman dulu saja. Gimana? Nggak ada? Cukup? Cukup ya. Berarti kalian kembali dulu dengan Pak Bahrul. Diselesaikan segala sesuatunya. Jika memang ada yang harus beliau minta dari saya melalui kalian, misalkan belajarnya model seperti apa, monggo silakan, saya mempersiapkan diri saja. Kita start tutorial itu minggu depan, kemudian setelah minggu depan di hari yang sama, hari Rabu ya, hari Rabu, maka itu nanti kita siapkan materi diskusi per kelompok, ya, per kelompok. Jadi nanti join ke kelompok. Dari apa yang saya berikan di tutorial pertama harus bisa dievaluasikan ke sistem asistensi yang sifatnya praktek. Jadi asistensi praktek itu apakah sudah benar gitu. Nah bisa. Jadi masing-masing orang, karena waktu Zoom saya berbatas cuma sekitar 40 menit, maka masing-masing kalau misalkan ada 5 orang ya sekitar 7 menit. Jadi saya akan membuat gambar sesimpel mungkin, kecuali evaluasi akhir. Kalau evaluasi akhir, kita menggambar project. Kalian tidak bekerja sendiri. Jadi kalau ada 5 orang, saya bikin mobil. Siapa bagian bannya? 4 ban. Siapa bikin rangka gardannya? Siapa bikin bodinya? Nah itu yang saya maksud project. Tapi project kita nggak seperti itu. Nanti saya akan tentukan jika saya sudah melihat ketercapaian hasil belajarnya. Jadi evaluasi itu berbeda dengan setiap kesempatan. Ya kalau untuk jurusan lain saya rasa mampu, maka seluruh bandara digambar. Gitu. Saya tunjukkan gambar ini bisa. Kalau gitu tugas akhirnya seluruh bandara digambar menjadi satu unit. Nah, itu. Jadi evaluasi tidak sama. Kalau masih ada yang belum bisa, maka saya minta gambar yang sederhana. Jadi tidak ada kalimat tidak berhasil dan tidak mampu. Seperti itu. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, monggo dilanjutkan dengan Pak Bahrul. Titip salam dengan beliau ya. Saya siap diberikan estafet untuk pembelajaran gambar teknik menggunakan software AutoCAD. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan besok hari untuk DTI ya. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.